Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prananda dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang analisis saya dari pendekatan psikologis dengan judul novel Jalan Tak Ujung karya Nurul. Sebelumnya, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke dalam hasil analisis saya. Analisis psikolog novel Jalan Tak Ada Ujung. Jalan Tak Ada Ujung ini mengibaratkan kita bahwa revolusi kemerdekaan pada tahun Jakarta tahun 1946 menceritakan Guru Ishak ya, sebagai calon guru atau lebih dikenal dengan Guru Ishak, seorang pria yang dilanda ketakutan psikologis yang takut, kalau bahasa sekarang itu disebutnya introvert. Kenapa? Karena ketakutan Guru Ishak itu tentunya bukan karena negara atau apapun, dia takut karena mentalnya dia sendiri. Ketakutan Guru Ishak telah terjadi. Kesimpulan Fatima yang menyoroti tema mentalitas kolonial sebagai musuh terbesar serta transformasi emosional tokoh utama. Kisah ini menginspirasi bahwa dampak revolusi terhadap jiwa manusia dan perjuangan untuk menemukan kedamaian batin di tengah gejolak itu pasti ada, teman-teman. Guru Ishak telah menggambarkan dalam perjuangannya. Ya, slide berikutnya ada landasan teori. Ini menjadi acuan menurut para ahli untuk membuat pendekatan dari psikologi dalam kritik sastra. Terlihat dari poin 1, teman-teman bisa melihat kutipan para ahli mencakup bagaimana definisi dari pendekatan psikologis dalam kritik sastra yang berjudul novel Jalan Tak Ada Ujung Pulang karya Nurul. Ya, poin kedua, ini menggambarkan hasil analisis saya terhadap novel ini, menggambarkan rasa cinta tanah air, pengorbanan, dan semangat juang yang tinggi. Ya, walaupun sempat ada takut-takutnya dalam diri Guru Ishak ini, akan tetapi beliau adalah simbol perlawanan di dalam diri beliau. Ternyata ketakutan yang kita selama pikir ini tidak akan dampak terjadi, dan akhirnya beliau mengimplementasikan bahwa keberanian itu pasti ada di dalam setiap diri seseorang. Tidak mungkin tiada ada, walaupun pada awalnya beliau ini sangat takut dan cemas. Yaitu memang sifat manusia, teman-teman. Nah, ini contoh kutipan analisis dari psikologis Guru Ishak ya. Ada mekanisme pertahanan diri dia. Dia sangat diam menghadapi pengkhianatan. Dia tahu Fatima dan Haji, tapi dia diam saja. Ini menggambarkan bahwa kejadian nyata itu terasa sangat terpukul. Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ya, seperti ini, teman-teman. Lalu ada transformasi mental pada penderitaan fisik. Dalam kutipan dia, tiba-tiba ia merasa tidak takut lagi. Ini menandakan bahwa hal-hal yang ia rasa takut sebelumnya itu mulai perlahan sirna karena ada kondisi di mana seseorang psikologis manusia itu melawan atas kebiasaan diri mereka sendiri sehingga menciptakan transformasi mental yang sangat tidak masuk akal.
teman-teman bisa melihat hasil psikologis guru Isa yang ketiga itu, ini menandakan bahwa perjuangan guru Isa dalam membela kebenaran pada tahun 1146 ini sesudah merdeka ya teman-teman, perlu digarisbawahi, merupakan perjuangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Mungkin sebagian orang mengenalnya hanya peristiwa kemerdekaan 1945, bagaimana pemuda-pemuda dan Soekarno-Hatta yang lainnya dalam memproklamasikan kemerdekaan, akan tetapi generasi muda perlu mengenal guru Isa ini. Ia seperti Tan Malaka yang lenyap di telan sejarah. Kesimpulannya yang saya hasil analisis, guru Isa dan ketakutan menjadi keberanian peneliti fisik sebagai pemicu transformasi karya sastra sebagai dokumentasi kompleksitas psikolog manusia, yang artinya keberanian dan ketakutan dari diri guru Isa itu lahir karena dia yang memikirkannya diri itu sendiri. Manusia bisa memilih antara ingin takut atau menjadi berani, tergantung situasi dan kondisi. Novel ini mengajarkan bahwa kita bisa adaptasi dalam hal apapun. Apabila keadaan mendesak, kita bisa marah. Apabila keadaan sedang sedih, kita bisa sangat sedih. Ini menandakan ekspresi manusia itu tidak dapat dibatasi walaupun backgroundnya adalah seorang guru. Sekian dari pernyataan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, atau hal yang tidak berkenan di hati penonton sekalian. Mohon maaf sekali, karena saya hanya manusia yang banyak kurangnya. Tentu selama ini saya akan mengevaluasi diri saya sendiri menjadi lebih baik versi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.